Jiwa yang terpilih, pernahkah Anda bertanya-tanya merasa Anda sulit untuk menjalin hubungan? Sebenarnya, perasaan ini sangat umum bagi mereka yang dianggap sebagai jiwa yang terpilih. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi, dan Anda perlu mengetahui cara menghadapinya. Jiwa yang terpilih sering dianggap sulit untuk dicintai karena beberapa alasan. Salah satu alasan utama adalah standar mereka yang tinggi. Mereka cenderung sangat menuntut, baik terhadap diri mereka sendiri, maupun terhadap orang di sekitar mereka. Hal ini bisa membuat mereka terlihat sangat kritis, atau bahkan keras. Keinginan mereka untuk mencapai kesempurnaan, berarti mereka terus-menerus berusaha untuk mencapai yang terbaik, yang bisa sangat melelahkan bagi orang lain yang merasa tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Selain itu, jiwa yang terpilih sering memiliki rasa tujuan dan arah hidup yang kuat. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan tidak mudah tergoyahkan dari jalan mereka. Keteguhan ini bisa menjadi menakutkan bagi orang lain yang merasa tidak memadai atau tidak bisa mengikuti. Fokus yang kuat pada tujuan mereka juga bisa membuat mereka tampak terpisah atau tidak tertarik pada kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah ada aspek penting yang mungkin Anda lupakan, dan ini bisa jadi alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Dalam video ini, mari kita jelajahi alasan utama mengapa jiwa yang terpilih sering mengalami kesulitan dalam hubungan. Alasan pertama, menghadapi individu yang menguras emosi. Jiwa yang terpilih sering menghadapi individu yang ingin menguras energi mereka secara emosional, finansial, dan spiritual. Pertemuan ini bisa sangat menantang karena menguji dedikasi mereka pada jalan spiritual dan kemampuan mereka untuk menjaga batasan yang sehat. Beberapa orang mungkin menjalin hubungan dengan jiwa yang terpilih dengan motif tersembunyi, bertujuan untuk mengeksploitasi dedikasi spiritual mereka untuk keuntungan pribadi. Ini bisa terlihat dalam berbagai cara, seperti meminta dukungan finansial dengan dalih bimbingan spiritual atau memanipulasi emosi jiwa yang terpilih untuk keuntungan mereka sendiri. Sifat hubungan yang menguras energi ini bisa berdampak pada jiwa yang terpilih, yang mengutamakan energi dan sumber daya mereka untuk usaha spiritual. Mereka mungkin merasa kelelahan dan terbebani oleh tuntutan orang lain, dan berjuang untuk menjaga ketenangan batin dan keseimbangan mereka. Alasan kedua, kemandirian. Kemandirian adalah sifat penting dari jiwa yang terpilih, yang juga berkontribusi pada mengapa mereka bisa sulit untuk dicintai. Daripada bergantung pada orang lain, mereka menghargai kemandirian dan otonomi mereka. Kemandirian ini kadang-kadang bisa dianggap sebagai sikap acuh tak acuh, atau tidak peduli pada orang di sekitar mereka. Meskipun mereka mungkin menghargai dukungan dan persahabatan, mereka tidak bergantung padanya untuk kesejahteraan mereka. Kemandirian jiwa yang terpilih dapat membuat orang lain sulit untuk terhubung dengan mereka secara emosional. Jiwa yang terpilih mungkin lebih memprioritaskan tujuan pribadi dan pencapaian mereka daripada menjaga hubungan yang dekat, yang membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak penting. Hal ini dapat menciptakan jarak dan ketidaknyamanan dalam interaksi mereka dengan orang lain. Kemandirian mereka bisa menakutkan bagi orang yang lebih bergantung atau kurang percaya diri. Jiwa yang terpilih mungkin tampak percaya diri dan mampu, sehingga membuat orang lain merasa tidak memadai atau tidak tahu bagaimana berkontribusi dalam kehidupan mereka. Ketidakseimbangan dalam dinamika ini dapat menghambat perkembangan kepercayaan dan keintiman bersama. Alasan ketiga, menurunkan standar hubungan. Bagi beberapa jiwa yang terpilih, ada godaan untuk menurunkan standar mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma kencan modern. Tekanan untuk berkompromi ini bisa berasal dari harapan masyarakat atau keinginan untuk diterima dalam kerumunan. Namun, menurunkan standar atau mengorbankan nilai-nilai inti bisa berdampak buruk pada kesejahteraan spiritual dan emosional mereka. Ketika jiwa yang terpilih menurunkan getaran mereka, atau mengorbankan nilai-nilai mereka untuk menarik pasangan, seringkali ini mengarah pada perasaan ketidakpuasan dan kompromi spiritual. Alih-alih merasa terpenuhi dan selaras dengan diri mereka yang sebenarnya,
mereka mungkin menemukan diri mereka dalam hubungan yang tidak menghargai keaslian atau mendukung pertumbuhan mereka. Ini dapat menciptakan konflik batin dan rasa keterputusan dari tujuan yang lebih tinggi. Mempertahankan standar yang selaras dengan nilai-nilai spiritual sangat penting bagi jiwa yang terpilih untuk mengembangkan hubungan yang memuaskan. Dengan tetap setia pada diri mereka sendiri dan keyakinan, mereka menarik pasangan yang sesuai dengan diri mereka yang autentik. Hubungan ini dibangun di atas dasar saling menghormati, pemahaman, dan nilai-nilai bersama, yang mengarah pada kepuasan dan keharmonisan yang lebih besar. Alasan keempat, cinta tanpa syarat. Salah satu aspek yang mempersulit mencintai jiwa yang terpilih adalah kapasitas mereka untuk cinta tanpa syarat. Mereka memiliki kemampuan langka untuk mencintai dengan dalam dan tanpa syarat, yang bisa menjadi kekuatan dan kelemahan dalam hubungan mereka. Di satu sisi, kemampuan mereka untuk mencintai tanpa syarat memungkinkan mereka memberikan dukungan yang mendalam dan tak tergoyahkan kepada orang yang mereka cintai. Mereka menerima orang lain apa adanya, dengan segala kekurangan, dan menyediakan ruang yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan penilaian atau penolakan. Cinta tanpa syarat ini memupuk kepercayaan dan keintiman dalam hubungan mereka, menciptakan dasar yang kuat untuk ikatan yang langgeng. Namun, sifat ini juga bisa menjadi tantangan bagi orang lain untuk membalasnya. Tidak semua orang mampu memberikan atau menerima cinta tanpa syarat, dan mereka yang bergumul dengan rasa tidak aman atau keterbatasan mereka sendiri mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya menerima cinta dari jiwa yang terpilih. Mereka mungkin mempertanyakan keaslian kasih sayang tanpa syarat tersebut, atau merasa tidak layak menerima cinta tersebut. Alasan kelima, satu-satunya. Keunikan jiwa yang terpilih membuat mereka sulit dicintai dalam beberapa hal tertentu. Mereka memiliki kualitas dan karakteristik yang membedakan mereka dari kebanyakan orang, yang menjadikan mereka menjadi individu yang langka dan istimewa. Karena keunikan mereka, bertemu dengan seorang jiwa yang terpilih bukanlah hal yang biasa. Mereka menonjol di kerumunan, menarik perhatian dan kekaguman dari orang lain. Namun, keunikan ini juga bisa menciptakan jarak atau intimidasi bagi mereka yang merasa diri mereka biasa saja. Jiwa yang terpilih mungkin membuat orang lain merasa seperti berada di luar jangkauan mereka. Kualitas luar biasa dari jiwa yang terpilih dapat membuat orang lain merasa tidak memadai atau tidak yakin mengenai nilai diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kualitas atau atribut yang diperlukan untuk menarik perhatian dan kasih sayang seseorang yang begitu luar biasa. Alasan keenam, kurangnya pemahaman. Salah satu hambatan umum dalam mencintai jiwa yang terpilih adalah kurangnya pemahaman. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki perspektif unik tentang kehidupan, yang dibentuk oleh pemahaman mendalam mereka tentang masalah spiritual dan filosofi. Pandangan dunia yang unik ini bisa sulit dipahami atau dihubungkan oleh orang lain, sehingga menciptakan penghalang untuk membentuk hubungan yang mendalam. Mereka seringkali memiliki wawasan tentang makna mendalam dari kehidupan, serta kesadaran yang tinggi tentang ranah spiritual, yang dapat menyebabkan rasa keterputusan dengan mereka yang tidak memiliki keyakinan atau pengalaman yang sama. Sangat umum bagi jiwa yang terpilih untuk memiliki cara berpikir atau berperilaku yang tidak konvensional, yang bisa saja membingungkan orang lain. Mereka mungkin memprioritaskan pertumbuhan batin dan penemuan diri dibandingkan dengan kesuksesan material atau harapan masyarakat, yang dapat tampak aneh atau tidak praktis bagi mereka yang lebih fokus pada tujuan konvensional. Jiwa yang terpilih mungkin mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka secara efektif kepada orang lain. Sifat introspeksi mereka yang mendalam bisa membuatnya sulit untuk mengekspresikan diri dengan cara yang mudah dipahami orang lain, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru, sehingga memperdalam jarak antara mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Alasan ketujuh, perfeksionis. Jiwa yang terpilih sering bergumul dengan cinta karena kecenderungan mereka yang perfeksionis.
Mereka memegang standar tinggi untuk diri mereka sendiri dan orang lain, berusaha untuk mencapai keunggulan dalam semua aspek kehidupan. Meskipun pencapaian kesempurnaan ini bisa dikagumi, tetapi hal ini juga bisa menjadi tantangan bagi orang lain untuk memenuhi harapan mereka. Perfeksionisme mereka mungkin tampak sebagai kritik atau tuntutan yang berlebihan, baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang di sekitar mereka. Mereka mungkin memiliki perhatian yang jeli terhadap detail dan keinginan yang kuat agar segala sesuatu menjadi sempurna, yang bisa sangat melelahkan bagi mereka yang merasa tidak pernah bisa memenuhi standar tersebut. Jiwa yang terpilih mungkin mengalami kesulitan dalam menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri mereka sendiri maupun pada orang lain. Mereka mungkin mengalami kesulitan memaafkan kesalahan atau mengabaikan kekurangan, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka. Hal ini dapat menciptakan tekanan atau kecemasan bagi mereka yang merasa harus terus-menerus berusaha memenuhi standar tinggi dari jiwa yang terpilih. Alasan ke-8, sensitivitas. Sensitivitas jiwa yang terpilih adalah faktor lain yang dapat membuat mereka sulit untuk dicintai. Mereka sering memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan dan emosi, yang bisa sangat membebani baik bagi mereka sendiri, maupun bagi orang di sekitar mereka. Jiwa yang terpilih cenderung merasakan sesuatu dengan mendalam, mengalami emosi dengan intensitas dan kedalaman. Meskipun kedalaman emosional ini dapat memperkaya pengalaman dan hubungan mereka, hal ini juga bisa menjadi tantangan bagi orang lain untuk mengatasinya. Orang mungkin merasa tidak siap untuk menangani intensitas emosi jiwa yang terpilih, yang mengarah pada ketidaknyamanan atau penghindaran. Sensitivitas mereka mungkin membuat mereka lebih rentan terhadap rasa sakit atau penolakan. Mereka mungkin menganggap hal-hal sebagai sesuatu yang pribadi, atau menginternalisasi umpan balik negatif, yang menyebabkan rasa tidak aman atau keraguan diri. Hal ini dapat menciptakan penghalang untuk membentuk hubungan yang saling percaya dan intim, karena jiwa yang terpilih mungkin berjuang untuk membiarkan orang lain mengekspresikan kerentanannya. Jiwa yang terpilih mungkin lebih peka terhadap emosi orang lain, menangkap isyarat dan nuansa dalam perilaku orang lain. Meskipun empati ini bisa menjadi kekuatan, hal ini juga bisa menjadi beban bagi kedua belah pihak jika tidak dikelola dengan efektif. Alasan ke-9, pentingnya mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri memainkan peran penting dalam perjalanan jiwa yang terpilih untuk menemukan cinta. Ini bukan hanya tentang mencintai orang lain, tetapi juga tentang mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Cinta diri ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam menemukan cinta dan membangun hubungan yang sehat dan memuaskan. Ketika jiwa yang terpilih memprioritaskan cinta diri, mereka mengembangkan rasa harga diri dan kedamaian batin yang kuat. Mereka mengenali nilai mereka sendiri dan memperlakukan diri mereka dengan kebaikan dan belas kasih. Penerimaan diri ini menciptakan landasan yang kuat untuk membangun hubungan dengan orang lain. Cinta diri memberdayakan jiwa yang terpilih untuk menetapkan batasan dan standar tentang bagaimana mereka pantas diperlakukan. Mereka cenderung tidak puas dengan perlakuan yang kurang dari yang seharusnya, atau menoleransi perlakuan buruk dari orang lain. Rasa hormat pada diri sendiri ini menarik orang-orang yang menghargai dan menghormati mereka apa adanya. Rasa cinta diri ini memungkinkan jiwa yang terpilih untuk menjadi lebih otentik dalam interaksi mereka dengan orang lain. Ketika mereka mencintai diri mereka sendiri tanpa syarat, mereka dapat tampil sebagai diri mereka yang sebenarnya, tanpa takut akan penilaian atau penolakan. Keaslian ini mendorong hubungan yang lebih dalam dan memungkinkan keintiman yang tulus untuk berkembang. Alasan ke-10, kebijaksanaan batin. Kebijaksanaan batin jiwa yang terpilih berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan mereka untuk menemukan cinta dan menjalani hubungan. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka ketahui, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan intuisi dan wawasan mereka untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih memiliki pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Mereka peka terhadap suara batin,
dan mempercayai naluri mereka untuk membimbing mereka dalam hubungan. Kebijaksanaan batin ini memungkinkan mereka untuk membedakan apa yang terasa benar dan autentik, membantu mereka menjalin hubungan yang berarti dan memuaskan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenali pola dan pelajaran dalam hubungan mereka, belajar dari pengalaman mereka, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kesadaran diri ini memungkinkan mereka untuk melepaskan pola yang tidak sehat dan menciptakan dinamika yang lebih sehat dalam hubungan mereka. Sebagai jiwa yang terpilih, penting untuk memahami bahwa tantangan dalam hubungan bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Dengan tetap setia pada nilai-nilai dan cinta diri, Anda bisa menarik hubungan yang lebih selaras dan memuaskan. Meskipun perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, kebijaksanaan batin Anda akan selalu menjadi pemandu yang setia. Jiwa yang terpilih, teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa cinta sejati yang menghargai keunikan dan kekuatan Anda akan datang pada waktunya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda menikmati video ini, harap pertimbangkan untuk subscribe di channel ini. Dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.